Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Hadirin jamaah Jumat, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang insya Allah semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa waktu yang lalu terdengar kabar setelah seorang tokoh agama di India menawarkan Al-Quran versi baru. Dia berusaha menghapus sekitar 26 ayat-ayat Al-Quran, kemudian mencetaknya. Dengan alasan bahwa ke-26 ini berpotensi mengkampanyekan kekerasan, kezaliman, terorisme, seperti ayat-ayat jihad, dan seterusnya. Dia sudah mengumpulkan sekitar 26 ayat. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, tentu apa yang dia lakukan adalah perbuatan yang konyol. Sesuatu hal yang tidak bisa dibenarkan. Dan alasannya pun alasan yang sangat mudah dibantah. Karena adanya redaksi-redaksi jihad, sehingga berpotensi mengkampanyekan kekerasan, sehingga harus dihapus, dianggap zalim dan seterusnya. Tentu ini justru akan membuat agama Islam kurang lengkap, tidak sempurna lagi. Atau bahkan justru sebaliknya, menggiring ajaran agama Islam pada sesuatu hal yang ketidakadilan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pikiran-pikiran seperti ini biasanya keluar dari Islamofobia. Orang-orang yang menganggap Islam itu ekstrim karena ketidaktahuan. Kalau orang-orang kafir yang tidak pernah mempelajari Islam berkata seperti itu, mungkin masih bisa ditoleransi. Kita ajarkan, kita sampaikan sebenarnya. Tetapi kalau itu datang dari seseorang yang mengaku Islam dan kemungkinan juga di negara kita ada pikiran-pikiran seperti itu, bangsa kita yang biasa kita dengar ingin menghapuskan kalimat-kalimat jihad dalam pelajaran-pelajaran tertentu. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ajaran agama Islam tentu kita tahu adalah ajaran yang sempurna, saleh, cocok untuk segala kondisi dan zaman, cocok untuk
kondisi aman seperti kita di Indonesia misalkan. Dan juga cocok untuk kondisi tidak aman, membutuhkan jihad fi sabilillah. Dan justru dengan ayat-ayat ini semakin menunjukkan bahwa Islam rahmatan lil alamin. Ketika kita mengkaji lebih luas maksud dari tujuan Islam itu, hifzuddin, hifzun nafas, dan seterusnya. Biasanya pemikiran-pemikiran seperti ini hanya melihat parsial ayat-ayat Al-Quran tanpa melihat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengkaji salah satu ayat Al-Quran. Bil munasabah, waktu kita saat ini salah satu bulan dari bulan-bulan yang mulia. Ayat ini akan menunjukkan kepada kita bagaimana keadilan Islam. Bagaimana tuduhan-tuduhan seperti itu tidak pantas untuk disematkan kepada agama yang mulia. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Hadirin jamaah-jamaah yang berbahagia, ayat ini berbicara tentang bulan-bulan haram. Yang mana kita sudah masuk di dalamnya bulan Zulqa'dah. Di dalam hadis dikatakan sesuai dengan ayat tadi mengatakan minha arba'atun hurum. Sesungguhnya dari 12 bulan yang Allah ciptakan, di antara 12 bulan itu 4 di antaranya adalah hurum. Dinamakan bulan haram, bulan terhormat. Dikatakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 bulan itu adalah 3 bulan yang berturut-turut. Mulai dari Zulqa'dah bulan ke-11, Zulhijjah 12, Muharram bulan pertama. Kembali lagi ke Muharram. 3 bulan berturut-turut, lalu kemudian 1 yang terpisah, yaitu bulan Rajab. Keempat bulan ini dinamakan minha arba'atun hurum. Bulan haram, karena di dalamnya kita diperintahkan untuk menghormati. Sebagaimana kita menghormati tanah haram. Kalau kita pergi beribadah haji atau umrah, kita akan melewati, kita akan memasuki tanah yang suci. Tanah yang haram. Al-Haramain. Di mana ada hukum-hukum tertentu yang tidak boleh kita laksanakan di sana. Ketika kita laksanakan dosanya lebih besar dan wajib membayar kafarah. Berbeda dengan wilayah lain yang bukan masuk ke dalam wilayah haram. Nah, waktu juga ada waktu-waktu haram. Dan itu kita sudah masuk di dalam. Apa hukum yang berkaitan dengan itu? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang kita bacakan tadi. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzolimi. Coba kita perhatikan kata-kata ini. Wala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzolimi diri kalian sendiri di 4 bulan itu. Banyak ayat yang mengajarkan kita tentang keadilan. Banyak ayat mengajarkan kepada kita untuk menghindari kezaliman. Tetapi khusus di bulan-bulan haram,
Allah memerintahkan secara khusus, lafaznya jelas. Fala tazlimu fihinna. Jangan kalian berbuat zalim, menzalimi diri kalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud menzalimi diri? Apakah kita memukul diri kita? Mencederai diri kita? Yang dimaksud dengan menzalimi diri kita dari berbagai macam penjelasan tafsir Al-Quran adalah perbuatan dosa. Segala perbuatan dosa, baik yang kecil maupun yang besar, pada hakikatnya menzalimi diri kita sendiri. Kita yang rugi. Kita tahu itu punya konsekuensi azab. Kita tahu perbuatan dosa akan menjauhkan kita dari rahmat Allah, yang akan menyusahkan kita di akhirat, yang menjadi sebab wal-iyazubillah, menjadi sebab-sebab kebinasaan. Ketika kita kerjakan perbuatan dosa, sedikit demi sedikit terus kita lalai, pada hakikatnya kita menzalimi diri kita. Maka kita dilarang keras. Kenapa dikatakan dilarang keras? Karena penjelasan ulama kita bahwa berbuat zalim kapanpun dimanapun itu diharamkan. Kapanpun dan dimanapun dilarang oleh Islam berbuat zalim. Tetapi khusus di bulan haram dijelaskan oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa kemungkaran, kemaksiatan yang dikerjakan di bulan ini jauh lebih besar, jauh lebih dosa. Kita kerjakan di 4 bulan itu. Tetapi yang kita mau ambil pada kesempatan kali ini, yang menunjukkan bahwa Islam sangat anti kepada kezaliman dan sangat menjunjung tinggi keadilan, dan sangat tidak tepat ketika ayat-ayat jihad itu dikatakan potensi kepada kezaliman, kekerasan. Kenapa demikian? Karena kalau saja kita semua ini dilarang oleh Allah untuk menzalimi diri kita, untuk menzalimi diri kita, terlebih lagi kepada orang lain, kepada tetangga kita, saudara kita, yang punya hak atas kita, orang tua kita. Semuanya punya hak. Yang ketika kita ambil haknya, kita menzaliminya, tentu itu lebih besar dosa. Jangankan itu, menzalimi diri saja, itu dilarang dengan tegas. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan itu. Maka tidak ada alasan untuk mengaitkan Islam dengan kekerasan. Oleh karena itu, banyak konsep yang menunjukkan Islam anti kezaliman. Dalam hadis dikatakan, unsuru akhak zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu, kita disuruh tolong. Siapa yang kita tolong? Saudara kita, zaliman, mereka yang terzalimi. Mereka yang terzalimi kita tolong. Aw mazluman, atau orang yang menzalimi. Kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita ajak mereka untuk menghindari kezaliman, menunjukkan keadilan Islam. Hadirin jamaah Jumat yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tidak ada kamus kezaliman di dalam agama kita. Justru ayat-ayat jihad, ayat-ayat qital akan ketika kita dalami dengan baik, kita dalami dengan sempurna, akan menunjukkan rahmatnya Islam, rahmatan lil alamin. Makanya ayat setelahnya Allah mengatakan,
wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kaffah. Subhanallah. Kita dilarang berbuat zalim, setelah itu Allah menegaskan ayat tentang jihad. Perangilah orang-orang musyrikin secara keseluruhan, sebagaimana mereka juga memerangi kalian secara keseluruhan. Dalam kondisi-kondisi tertentu ada fikihnya, ada aturannya yang tidak pernah akan dihapuskan dalam agama kita. Justru dengan demikian akan semakin menunjukkan bahwa menghilangkan kezaliman bagian dari kesempurnaan dan keadilan Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Amma ba'd. Dengan jelas di setiap hari Jumat kita diingatkan khatib, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk berbuat adil, berbuat ihsan, dan seterusnya. Menunjukkan bagaimana Islam sangat menjunjung tinggi keadilan. Nah, oleh karena itu di bulan Zulqa'dah ini, mari kita terapkan keadilan itu minimal kepada diri kita dulu. Kita cegah kezaliman terhadap diri kita dengan menghindari segala macam kemaksiatan. Dan kita laksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Itu adalah bentuk keadilan yang pada hakikatnya berbuat adil pada diri kita sendiri. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina astafaina min ibadina wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat." Umatnya Nabi Muhammad dibagi tiga. Di antara mereka ada yang zalim terhadap dirinya, banyak maksiatnya, tapi masih memungkinkan masuk ke dalam surganya Allah. Di antara mereka ada yang muqtasid, pertengahan. Di antara mereka ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka jangan sampai kita membiarkan diri kita terus menzolimi diri kita. Kita tingkatkan. Setelah kita melewati bulan Ramadan, kemudian bulan Syawal, lalu kita masuk lagi bulan haram, maka kita tegaskan makna istiqamah dengan cara menjauhi segala macam larangan Allah. Maka itu pada hakikatnya berbuat adil pada diri kita. Kalau kita sudah berbuat adil pada diri kita, insya Allah kita bisa menularkan keadilan kepada semuanya, rahmatan lil alamin. Dan sekali lagi, setiap ajaran agama Islam mengandung rahmat Allah, mengandung keadilan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mari banyak bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah.
حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.